Tahun 1979, keluarga Santoso pasti akan terus menjaga semangat kerja keras dan pantang menyerah. Dan memulai musim semi tanam dengan diet 75. Desa keluarga Santoso, bukannya ini latar buku cowok kasar dan tante mungil zaman 70-an? Apa aku bersaja tersudut ke dalam buku karena tungku alkimia? Siapa dia? Aku siapa sekarang? Memastikan setiap jengkal tanah ditanam tanaman, di saat yang sama kita juga perlu belajar teknik pertanian modern. Dan pakai cara ilmiah buat tingkatin hasil panen. Santi, lihat deh. Mama sayang banget sama kamu. Kamu diculik ke gunung selama 18 tahun dan mama nyari kamu selama 18 tahun. Begitu kamu pulang, mama langsung suruh aku, kakak ketiga membuat jemput kamu dan nunggu di depan pintu sama ayah sejak pagi. Ayah kita itu manajer pabrik tepung. Kamu benar-benar dihormati, semua orang hormat sama kamu. Hah? Jadi aku sekarang Santi Santoso yang pulang ke rumah dianggap pembawa sial, disiksa dengan berbagai cara dan akhirnya gantung diri karena putus asa. Semua dianggap pembawa sial berkat cewek manis palsu. Tuh, dia mau pura-pura nabrak tembok pakai sepeda, bukan cuma bikin kakiku patah, tapi juga nuduh aku untuk dia. Gak masuk akal. Belum sempat duduk di belakang cowok utama udah naik kendaraan penjahat dulu. Hah? Siapa yang ngomong? Pak Santoso, apa kamu dengar ada yang ngomong? Suara apa? Bukannya cuma anak nakal itu yang pulang? Kenapa juga kamu narik aku ke sini? Kayaknya Santi yang lagi ngomong. Apa aku baru saja dengar pikiran dia? Anak ini, Riana boleh jadi anak angka, tapi dia anak kandung adik. Besarkan dia dari kecil, masa dia bisa berbuat begitu? Dan yang namanya mama, begitu Riana terluka, langsung tahan. Dan ngajak satu keluarga bawa Riana ke rumah sakit. Tinggalin aku sendirian di rumah. Dan aku diculik 18 tahun pas makan pertama. Makanan hangat aja nggak dapet. Anak ini punya perasaan kuat sama aku. Kamu anak kandungku, gak ada yang lebih penting dari kamu. Santi Santoso, mending kamu mati di luar sana. Mau balik dan rebut tempatku. Impi kali. Aduh, mau nabrak! Wah, Santi beneran bener. Riana! Ayo, ke rumah sakit. Ayo, bangun. Cepat. Buruan. Udah bilang Riana bakal mainin kartu. Kata kaki itu pantas banget buat dia. Aku serius kurang peka banget tinggalin anak kandungnya sendiri. Urus pal. Masa aku tega begitu? Santi bener, Riana jelas-jelas mau ngajarin Santi. Aku gak tega lihat orang tua bully anakku sendiri. Pak Santoso, kamu bawa Riana ke rumah sakit dulu. Santi baru aja pulang, aku harus jagain dia. Kepala Riana hancur gitu. Kok tiba-tiba nabrak tembok sih? Kayaknya dia sengaja. Untung Santi gak kenapa-kenapa. Kalau gak bakal gampang aku lepasin. Mamaku memang bijaksana, dia tahu segalanya. Itu bisa diatur. Yuk pulang. Entah kenapa Santi bisa punya kemampuan meramal gini. Siapa yang ngajarin dia? Apa dia ketemu orang pas tersesat di gunung? Tenang saja. Di rumah ini, dia gak bakal gantiin posisi kamu. Bu, aku pulang. Bu, aku pulang. Hah? Aku capek banget lari ke sini. Nanti begitu dapat gaji, aku bakal beli sepeda buat diriku sendiri. Pelan-pelan. Wah, kamu pasti Santi. Ini oleh-oleh dari kakak keduamu. Itu kaos dalam dakron. Cewek-cewek keren semua pakai ini. Makasih ya Kak Budi, aku suka banget. Ini kakak kedua. Dikenal di desa karena baik hati dan tulus. Julukannya si polos besar. Dia kelihatan gak terlalu pintar. Ada apa? Aku bisa dengar pikiran saat. Dia juga nganggap aku terlalu pintar. Tapi orang-orang lain gak punya karakter. Kakak keduaku itu apa adanya. Pintar tapi kelihatan lamban. Dia gak bodoh sama sekali. Itu semua karena gosip Riana. Kakak Budi tahu banget sifat baik palsu Riana. Dan gak suka sama dia. Jadi Riana nyebarin gosip. Bilang kakak kedua bego. Kakak keduaku gak bego sama sekali. Dia tuh pintar banget. Kamu jiwa yang sama. Cuma kamu yang lihat itu. Aku tuh pintar. Santi, kamu memang adikku. Kakak Budi sayang sama kamu. Dan aku juga sayang. Sayangnya beberapa hari lagi kamu bakal jebak buat ikut buru babi terus mati dibunuh babi itu. Keluarga kamu sedih dan lompat dari tebing. Tapi acara buru babi masih setengah bulan lagi. Gak usah dipikirin sekarang. Masalah sebenarnya sekarang sama kakak Susi. Bu, mana kakak Susi? Kakakmu
Dia guru di SD. Sekolah baru saja selesai. Kenapa? Gimana aku jelas ini? Apa harus bilang anak laki-laki ketua desa dan itu naksir kakak Susi dan mau bawa dia ke tempat bujangan di tempat pintu desa baru sentuh? Aku harus buruan selamatin dia. Aku pergi cari alasan buat pergi. Tunggu, Tanti, ayo kita jemput kakak Susi. Dani, kamu udah hilang akal sehat. Kalau berani menyentuh aku bakal lapor polisi. Lapor aja. Ayahku ketua desa. Lihat aja apa kamu bisa keluar dari desa. Susi, baik-baik aja layani aku. Siapa tahu, aku malah ngelamar ke keluarga kamu. Tolong, Teriak sekencang-kencangnya. Nggak ada yang bakal selamatin kamu. Bujangan itu lagi keluar minum. Cuma kita berdua di sini, nggak ada yang hidup. Wow. Cewek didik tuh beda ya. Baunya aja lebih wangi dari yang lain. tolong. Dasar bajingan, aku lawan kamu. Maaf ya Kak Budi, biarin kamu masuk. Cuma bakal jadi penghalang. Kamu siapa? Maaf Nona, yang bakal terjadi bukan buat anak kecil. Siapa lagi kamu? Kamu ganggu kesenanganku. Kamu tahu siapa ayahku? Pertama, kamu gak perlu tahu siapa aku. Kedua, aku ayahmu. Wah, sialan. Cari masalah. Ampun. Panggil aku ayah. Ayahku sayang. Ampuni aku. Lagi pula aku gak berniat bunuh kamu. Ya. Aku cuma mau balas. Dan balas dendam dengan cara yang sama. Kalian siapa? Cewek cakep ini dari mana? Ayo kakek main-main sama kamu. Berani nyentuh aku? Ayahku ketua desa. Sialan, taruh lagi benda itu. Kamu nggak berani? Gak senonoh. Ini penutup mata buat kamu. Gak ada yang bakal nyariin kamu. Nikmati aja. Kamu siapa dan kenapa nolong aku? Karena kamu kakakku. Aku dengar pikiran. Ya itu. Masa Riana baiklah? Aku ditakdirkan ketemu Nona di sini, makanya aku bantu. Nona, walaupun kamu baik hati, tapi kamu harus tahu, kenyataan bahwa orang baik sering dibully. Kasusnya kamu gak tahu, Riana nganggep kamu gampang dibully. Makanya dia hasut Dani buat ngancurin kamu. Biarpun dia bisa ambil kesempatan buat rebut posisi guru SD-mu sendiri. Kalau aku gak nyelamatin kamu, kamu bakal dipaksa nikah sama bajingan Dani. Dan dipukulin sampai mati sama dia. Jadi Riana yang nyakitin aku. Dulu aku selalu ngalah sama kamu. Gak lagi. Ya ampun. Oh. Budi, kenapa tidur di sini? Susi, kenapa di sini? Mama suruh aku dan kakak Budi jemput kamu pulang. Sore. Dia nyolong aku. Kakak Susi kayaknya masih nggak tahu kalau aku adiknya yang diculik. Ini bakal ribet jelasinnya. Ayo, yuk pulang buat makan malam. Tapi kakak Budi masih di sini. Anak muda emang tidurnya pulas. Tidur di mana saja. Ayo jalan dulu. Nanti kakak Budi pulang sendiri pas bangun. Ayo. Ini kamarnya Riana. Tapi aku beresin buat kamu tinggal. Santi, mama nggak menunaikan kewajiban.
bikin kamu diculik selama 18 tahun. Kamu pasti menderita banget ya. Tapi sekarang kamu udah pulang. Mama pasti bakal ganti 2 kali lipat. Oh iya, kamu suka makan apa buat malam? Mama Bu bikin... Lastri! Bu Lastri, Riana perlu jahitan di rumah sakit. Ikut aku lihat dia. Pak Santos, Santi sudah pulang setengah hari dan kamu belum nanyain dia sama sekali. Hatimu cuma berisi Riana. Siapa sebenarnya anak kandungmu? Dia bau miskin kayak orang gunung. Dan begitu pulang langsung bikin Riana jatuh. Menurutku, dia itu cuma pembawa sial. Bambang Santoso, Santi itu darah dagingmu sendiri. Apa di hatimu? Riana lebih penting dari anak kandungmu yang baru pulang. Iya bener. Bu, akhirnya Mama sadar. Ayah brengsek ini bukan cuma gak sayang aku. Dia juga gak sayang kakak Susi dan Budi. Dia juga gak sayang mereka. Dia cuma sayang Riana. Karena Riana adalah anak haramnya dari selingkuhan kesayangannya. Ya ampun, Mama masih gak tahu. Ayah brengsek itu bahkan waktu nikahin Mama dulu dia udah ada rencana jahat. Dia ngincer mahar Mama, pakai uang mahar Mama buat buka pabrik tepung. Dia bahkan pakai uang Mama buat biayain selingkuhan dan anak haramnya. Pas dia kaya nanti, dia kirim Mama ke rumah sakit jiwa. Santi punya viras. Apa kata Santi gak mungkin palsu? Tapi aku udah nikah sama Bambang Santoso bertahun-tahun. Masa dia? Ayah, kakak Susi gak mau kasih jam tangannya. Susi, lu mau dipukul? Ayah, ini gaji setengah tahun. Aku beli pakai uang sendiri. Dasar anak nakal. Adikmu masih kecil. Kamu ribut sama dia buat apa? Ayo. Bener, Kak. Kamu kan setiap hari masih harus nyuci, motong kayu, dan masak. Kalau jam tangan ini di tangan kamu, sayang banget. Kamu gak apa-apa? Pak Santoso, kamu jangan manjain Riana kayak gitu. Ayah, aku dulu gak sempat nemenin Nathan. Sekarang, aku cuma mau jadi ayah yang baik, iya kan? Dia emang selalu sayang banget sama Riana. Dan terus bilang mau ganti rugi ke anak-anak. Tapi ganti ruginya cuma ke Riana. Sementara anak pertama dan kedua masih diabaikan. Apa mungkin Riana emang anak haramnya? Kalau gitu yang sama dia bukannya... Aku sayang banget sama Riana karena Riana tuh lucu dan manis. Berbeda sama anak sialan ini. Yang baru pulang langsung bikin onar. Kamu... Bu Lastri, bukan aku mau kritik kamu. Begitu anak kandungmu pulang, kamu jadi berat sebelah. Gak takut diketawain? Aku sayang anak kandungku sendiri. Masa diketawain karena itu? Tapi kamu sayang banget sama anak angkatmu itu. Orang yang gak tahu pasti bakal mikir kalau Riana itu anak kandungmu Bu sendiri. Lastri, tega ya kamu ngomong gitu? Dulu, kamu belum nikah dan udah selingkuh. Satu kota tahu. Kalau aku nggak nikah sama kamu, kamu sekarang masih ngamen di jalan. Kalau aku tahu kamu nggak tahu diri, aku nggak bakal nikah sama kamu. Dasar Panci bilang ketel hitam, dasar ayah brengsek. Kamu gak takut disambar petir ngomong gitu? Mamaku selingkuh sebelum nikah. Bukannya itu semua rencanamu? Magang, seberapa brengseknya laki-laki di depan ini. Dulu dia miskin sampai gak bisa beli makan, jadi dia nargetin Mama anak orang kaya. Dia komplotan sama preman buat culik Mama, terus manggil semua orang di kota buat nyelamatin Mama. Walaupun preman itu ketangkep bahkan sebelum nyentuh Mama. Tapi nama baik Mama tetap rusak. Ini semua ulah ayah brengsekku. Terus dia pura-pura jatuh cinta dan deketin Mama. Mama terharu sebentar nikah sama dia. Ayah brengsek dapat mahar gede gratis dan bahkan gak kasih mas kawin. Gak tau malu. Toso, aku kira kamu tulus sama aku. Tak kamu selama ini bohongin aku. Tunggu apa lagi? Cepetan ikut aku. Aku gak mau. Kamu gila ya? Berani bilang gak mau sama aku? Emang kenapa kalau aku gak mau? Kalau emang jago, ikat dan seret aku ke sana. Dasar perempuan galak. Dasar ayah tua itu baru rasain bully Mama aku. Ajaran kamu. Pantes kalau kamu nipu Mama aku. Pantes kalau kamu tega dan jahat. Suara angsa kayak gimana sih? Bebe. Ayo, cobain. Mama masak semua ini. Kamu suka? Nih, dan ini. Cobain semua. Kamu suka yang mana? Nanti aku masakin lagi ya. Kakak. Kak, aku kesini mau lihat keponakan. Kamu pas banget. Santi, ini adik kandung tante kamu. Makanya bisa rembut ayah brengsek, wanita tua gen. Maksudnya apa? Yang selingkuh sama Bambang Santoso itu adik kandungku. Supaya ini juga ada maksud tersembunyi. Oh begitu. Anaknya dirugiin siang hari.
jadi mamanya datang malam hari buat butut ya? Tuh ayam ini airnya sudah direndam baterai, kelihatan bening dan gak beras. Tapi abis minum nanti aku jadi rusak dan bego. Ratna memang ratunya wanita brengsek. Dulu dia janda gak bisa nyambung. Dan mama aku baik, hati nampung dia. Tapi dia bukan cuma deket sama ayah brengsek, tapi juga hasut dia buat jual aku. Dan kemudian angkat Rian. Awalnya aku kira dia ditipu sama Bambang Santoso, makanya dia berbuat gak tahu malu. Tapi gak pernah nyangka adikku yang aku sayang puluhan tahun udah lama banget busuk dari dalam. Aduh, jadi kamu Santi. Wah, lihat cantik banget, imut dan manis. Santi, ini sup ayam yang tante masak buat kamu. Cobain selagi hangat. Kamu anak, kamu gak tahu sopan santun. Kamu gak bisa nolak hadiah dari orang tua. Masa segitunya aja nggak ngerti? Adik, sikapnya gimana sih? Jangan lupa, aku dulu yang nampung kamu. Kamu sekarang tinggal di rumahku janda miskin. Tante sekarang udah kayak tuan rumah di sini. Pantesan kamu ngomong kayak gitu ke tuan rumah. Perempuan sialan Lastri, Dia udah gila ya, berani ngomong gitu ke aku? Kak, aku cuma mau ngajarin Santi. Dia nggak tahu sopan santun dan itu bikin malu kamu kan? Jadi aku tegur sedikit. anak aku nggak perlu kamu ajarin sopan santun. Mending kamu pergi ke rumah sakit dan ngajarin Rian. Dia tadi sengaja nabrak tembok dan hampir nyeret Santi aku. Berani banget ngomongin Rian aku. Dia masih di rumah sakit sekarang. Kak, aku rasa ini semua salah paham. Riana nggak sengaja. Lagi pula anak ini kamu besarkan sendiri. Kamu tahu dia banget kan? Aku malah mikir, aku udah buta puluhan tahun. Aku nggak nyangka di sekelilingku cuma ada yang pakai kulit manusia bintang. Santi, buruan cobain, supaya ayamnya udah dingin. Aku besar dan aku belum pernah makan enak. Kamu bilang aku nggak tahu. Tolong tunjukin gimana caranya orang sopan minum sup. Masa sup yang tante bawa sendiri gak dicobain? Apa takut nyobain sendiri? Apa? Takut diracun? Aduh, masa sih? Kalau gitu tante tolong. Ngapain lama-lama? Segini lama buat ngomong. Dasar nggak tahu diri. Adikmu menderita di rumah sakit. Dan kamu di sini minum sup ayam. Ayo. Mereka berdua udah gak sembunyi lagi. Tenang aja. Mereka bakal apes banget. Perempuan sialan Bu Lastri. Anaknya juga pembawa sial. Sejak Santi Santoso pulang, nggak ada satupun hal yang beres. Lastri sekarang manjain banget dia. Kalau terus begini, Riana kita gak bakal punya tempat lagi di sini. Terserah. Kamu janji sama aku, semua milik keluarga Santoso dan pabrik tepung it, semuanya harusnya jadi milik Riana kita. Pasti. Selain kamu dan Rian, siapa lagi? Oh, kamu. Kamu harus cepat pikir. Lihat Bu, kan kecil. Mereka bakal apes. Bu, Arya cuti dan datang lihat Mama. Oh, bukannya ini cowok utamanya. Arya cowok paling ganteng, kuat, dan tragis. Ayo, duduk. Lucy, lama gak ketemu. Tante Lan, aku kesini silaturahmi.
Coba, kamu kan baru datang, bawa barang buat apa? Ah. Apa kamu udah siara ke makam orang tuamu? Iya. Santi, ini kakak Arya kamu. Dia baru naik pangkat jadi kapten hebat di usia muda. Dia lebih dari sekedar hebat di usia muda. Arya muda waktu dia kecil. Untungnya nama aku itu kenalan nama keluarga mereka. Dia bantu neneknya besar Oh. Arya. Nantinya Siapa yang Arya ngomong? juga ikut gelombang bisnis tahun 80. Dia jadi salah satu konglomerat top di negara ini. Halo Kak Arya, panggil aja Santi. Oke. Wah, rupanya gayanya. Dia ganteng dan badannya bagus. Sayang aku gak bisa lihat fisiknya. Tapi seorang tentara pasti punya perut spek kan? Ganteng banget. Aku pengen banget tidur sama dia. Ini suara Santi. Kok bisa dengar pikiran dia? Dia kelihatan manis dan polos. Masa isi kepalanya kayak gini? Iya. Aku gak bakal makan malam di sini. Babi hutan lagi pada bikin onar. Ferry ngajak aku buat buru babi hutan. Aku pergi ya. Tunggu Kak Budi. Maksudnya basmi hama gimana? Ferry itu lagi nyiapin jebakan buat kamu. Dia mau dorong kamu ke lubang babi hutan. Biar itu kamu digigit putus. Kamu bakal jadi depresi dan miskin seumur hidup. Akhirnya gak kuat kamu lompat dari tebing bunuh diri. Bahkan jenazahmu gak bakal ketemu. Tapi Kak Budi itu orang paling baik. Alasan bagus apa yang bisa aku pakai buat tahan dia pergi? Di tengah malam kenapa dia harus pergi? Arya kan baru pulang. Bukannya harus makan bareng tamu. Iya. Aku harus temenin tamu. Kalau gitu aku akan bilang ke Ferry. Aku gak jadi pergi. Aku pergi biar dia gak maksa nahan kamu ya. Walaupun Kak Budi udah sadar, tapi akal kotor Ferry ini, ayah brengsek juga ikut serta. Dia pasti bakal datang dan nyuruh Kak Budi pergi. Kenapa belum pergi? Bukannya udah sepakat buru babi hutan sama Ferry? Santi bener-bener. Santi ternyata bisa lihat masa depan. Mereka semua udah nunggu kamu tahu. Kau jadi pengecut ya? Sengaja pakai psikologi terbalik. Kalau gak ada, Kakak Budi pasti bakal kena saat dipancing. Bambang Santoso datang kamu tega rugiin anak sendiri. Kat dan Rian udah lama incer warisan pabrik tepung. Tapi Kak Budi adalah satu-satunya ahli waris laki-laki di keluarga Santoso. Makanya mereka bikin akal kotor buat ngancurin Kak Budi dan sekalian nyerang Mama. Adapun Ferry itu lebih parah. Cuma karena dia suka Riana dia jadi anteknya. Bagaimanapun mereka bakal bawa Kak Rudi hari ini juga. Nunggu apa lagi? Nunggu dijemput pakai tandu ya? Aku kepala rumah tangga dan aku belum mati. Kamu gak usah jagain tamu. Lihat mukamu aja udah bikin sebel. Ayah brengsek ini pengen banget lihat Kak Budi mati. Gimana kalau aku pakai sihir bikin demam atau gimana? Dan suruh Kak Budi antar aku ke rumah Muda sakit. tapi setia dan terhormat. Berani dan cerdas. Adik perempuanku bukan orang biasa. Pasar basah belum tutup kan? Arya kan baru pulang. Dan dia paling suka sup ikan gurih. Kamu pergi beli satu dan bawa pulang. Oke. Kamu pergi buru babi hutan. Aku yang beli ikan gurih. Tidak, hari ini Kak Budi harus makan bareng aku. Aku kan baru pulang dan Kak Budi belum benar-benar makan bareng aku. Anak segede gini, masih manja. Dia kan besar di gunung, gak tahu sopan santun. Benar. Riana kamu yang paling sopan. Dia berhasil nipu keluarga kepala daerah. Ngomong apa kamu? Dasar kulastri. Aku tahu kan kamu ngandung keluarga kaya kamu. Selalu meremehkan aku. Hari itu aku bakal bikin anak kamu jadi cacat. Lihat nanti, kamu bisa sombong lagi sama aku. Baiklah kalau gitu, aku akan ikut buru babi hutan sama Budi. Aku paling jago nembak. Dengan aku di sana, kakak Budi pasti aman. Bagus, bagus. Arya itu rubah tua, dengan dia di sana Kak Budi lebih aman. Maksud rubah tua itu apa? Salah kata itu. Makasih Kak Arya. Dapat. Babi hutannya masuk jebakan. Dua orang cukup buat tangkap babi hutan. Arya, kamu siapin karungnya. Budi, kamu kan jago nembak. Ikut aku, tembak babinya. Dia mau jebak kamu, lagi kamu. Dasar brengsek si Ferry. Aku anggap dia saudara, tapi dia anggap aku bego. Cepetan, Budi. Tenang, kamu gak usah ngapa-ngapain. Aku bisa handle dia sendiri. Mereka semua udah masuk jebakan. Hah? Kamu ngapain? Kamu ngebully Riana. Dan mamamu juga hina Riana. Aku bakal balas dendam. Sialan, kacau banget sih. Siapa yang ngebully siapa? Membunuh dengan senjata. Kamu gak mau balik ke ketentaraan.
Ya ampun Arya, tatapan seriusnya ganteng banget. Aku pengen menerkam dia. Serahkan ke aku. Ih, Ferry, aku kesini buat bantu kamu. Apa Pak Santoso yang nyuruh kamu? Sialan, aku tahu dia nggak bisa dipercaya. Bantuin kamu masuk neraka. apa? Burungnya Ferry digigit sampai putus. Silakan duduk. Tadi pas aku dan Riana pulang, aku lihat Ferry diangkat pakai tandu. Jejak darah. Terus itu hilang. Rencana matang pun bisa gagal. Anak itu Budi Santoso. Apa dia nggak luka sama sekali? Bukan cuma gak luka, dia malah bawa pulang babi hutan. Semua orang di desa memuji dia. Namun, Budi dan Ferry pergi buru babi hutan bareng. Yang satu jadi pahlawan dan yang satu jadi cacat. Keluarga Ferry nangis dan marah-marah. Mereka bilang besok mau ke rumah kita minta penjelasan. Oh tidak. Keluarga Ferry punya saudara yang terkoneksi dengan pabrik tepungku dan punya saham. Kalau sampai menyinggung keluarga Ferry, gimana aku bisa hidup? Kamu khawatir apa sih? Ferry juga. Yang ngatur perburuan itu sendiri. Jadi kalau ada yang salah, kita nggak bisa disalahkan. Aku punya ide nih. Ferry ini ya, dia pasti cacat. Mulai sekarang, dia mungkin susah cari istri. Kita bisa carikan dia istri tuh. Maka keluarga Ferry pasti bakal berhenti bikin onar. Bu, Ferry suka sama aku, tapi dia sudah cacat. Kamu ini anak bodoh. Masa mama tega nahanin kamu? Bukannya kita masih punya satu lagi keluarga di sini yang belum bertunangan? Bu, aku salah. Aku nggak boleh marah-marah hari ini. Aku cuma khawatir begitu Santi pulang, Mama nggak sayang aku lagi. Maafin aku ya. Aku buatin teh kesukaan Mama. Minum biar adem. Nah, gitu dong. Kan kita sekeluarga. Sebentar. Oh. Dal, ada racun serangga di tehnya. Riana dasar ular tak tahu diri. Mama sayang dia bertahun-tahun percuma. Sekali aja lengah, dia nyoba racunin Mama. Lari sepanjang jalan aku kehausan teh ini buat aku aja. Santi, adikmu ini mau tunangan sama anak kepala daerah. Dan kamu berani nyipratin dia? Enggak apa-apa. Aku udah dapat banyak berkah buat Santi selama ini. Dia cuma iri dan nyusahin aku. Wah, aku sih nggak bisa protes. Tapi Dimas mau lamar besok. Kalau dia tahu aku diperlakukan buruk di rumah, dia bakal marah. Anak baik. Kalau kamu jadi menantu kepala daerah, ayahmu juga bakal bangga. Kamu yang bikin masalah, kamu yang beresin. Karena kamu udah nyipratin adik ketigamu, pergi keluar. Biar iparmu nggak marah. Udahlah, posisi menantu kepala daerah itu direbut dari kakak tertua. Jelas-jelas kakak Susi yang nyelamatin Dimas dari kecelakaan mobil, tapi Riana ambil alih. Makanya Dimas bisa ngelotis dia. Riana bukan cuma nyuri hubungan Kak Susi sama Dimas, dia juga mau ngerusak nama baiknya dan ambil posisi gurunya. Jingan, lama aku ada jangan mimpi mau nikah dengan keluarga kepala daerah. Riana bilang, ya ketemu Santi, aku bilang pergi keluar dan duduk di sana. Mau ku seret. Santi punya alasan buat apa dia lakukan, kenapa dia harus duduk? Nak, bilang ke Mam, kenapa kamu nyipatin dia? Nah, itu Mama. Bagus banget belain aku. Ayah, ada racun serangga di tehnya. Aku nyoba nyelamatin Mama. Ngomong apa kamu? Maksudmu, adik ketigamu meracuni Mama? Aku nggak bilang dia sengaja. Gimana kalau kebablasan? Ayah, kok Ayah yakin banget kalau adik tiri itu yang racun? Dasar Ayah brengsek. Jadi Ayah atau soal racunin Riana juga, Ayah ikut-ikutan ya? Berhenti bikin onar. Kayaknya kamu cuma mau ngefitnah.
Ayah, karena ayah bilang gak ada racun di tehnya, kenapa ayah gak minum? Masa adik ngefitnah tanpa ada alasan? Ayah gak mau minum. Karyana, kalau mau buktiin kalau kamu gak salah, maka minum sendiri. Buktikan kamu gak bersalah. Untung tinggal sedikit. Muntahin semua pasti selamat. Aku udah minum semua. Ada yang mau kamu bilang lagi? Santi, keluar dan duduk di sana. Siapa yang berani suruh anakku duduk di sana? Hah? 3, 2, 1. Misi berhasil. Guk. Oh, Suara apa itu? Karyana kenapa? Orang lain kalau diracun hilang suara, kok malah menggonggong? Itu semua salah kamu. Guk. Top menggonggong. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Guk. ini Jangan dikira pura-pura gila bisa bebas dari masalah. Aku tetap mau usut tuntas kasus racun ini. Rian, selalu bikin drama. Aku akan pasang mantra gonggong selama 3 hari. Setiap kamu buka mulut, kamu bakal menggonggong. Aku biarin kamu menggonggong sepuas. Guk. Nggak apa-apa, kita cuma nggak bisa ngomong. Kita bisa pakai kertas dan pulpen, iya kan? Dimas mau melamar besok. Ini amat muka. Tenang, kita bilang aja kamu masuk angin dan nggak bisa bicara, pakai aja kertas dan pulpen. Nanti begitu kamu nikah dengan keluarga kepala daerah, soal Bu Lastri dan anak haramnya, mereka bakal ada di tangan kamu. Guk. Apa? Kamu yang nyelamatin Dimas? Terus kenapa jadi Riana? Riana? Kenapa tiba-tiba kamu kasih aku? Kak Susi, semua ini pemberian Dimas. Ingat cowok yang kamu selamatin dari kecelakaan mobil beberapa hari lalu? Iya, dia itu anak kepala daerah. Dimas? Kebetulan. Dimas minta aku bilang ke kamu, hadiah-hadiah ini cuma uang tutup mulut. Dia mau kamu diem aja soal nyawain dia atau selamatin dia. Dia bagus buat nama baik kalian berdua. Baik, kalau begitu. Riana itu mau kamu diem aja supaya dia bisa pura-pura jadi kamu dan deketin Dimas sendiri. Mama tahu kamu selalu mengalah, tapi kali ini jangan. Ma, kali ini aku nggak bakal diam. Kakas, akhirnya berani bicara. Bagus. Besok aku pasti bantuin kamu jadi menantu kepala daerah. Kak, Dimas sudah tahu soal Riana kecipratan air panas dan dia marah soal itu. Kayaknya lebih baik jangan ketemu dia. Pas calon mantu datang lamar, masa calon mertua nggak ada? Kan aneh jadinya. Kak, kamu lucu banget. Lagi pula Riana juga anak aku. Kan aku ada di sini. Kamu takut masalah detik-detik terakhir kan? Iya, kami di sini buat bikin onar. Riana diangkat sama aku, jadi dia anak aku. Kamu siapa ikut campur? Minggir, tante. Ini urusan keluarga Santoso, nggak perlu orang keluar ikut campur. Kita pulang dulu aja. Riana, apa kamu suruh mamamu stop aku? Apa? Aku besarin kamu bertahun-tahun dan aku nggak boleh ngurus lamaran kamu. Bu, aku nggak maksud gitu. tapi aku nggak mau lihat tante. Tante, walaupun aku bakal panggil tante mertua, aku nggak terima cara tante memanjakan anak kandung untuk menindas. Riana kecipratan air panas di rumah tante yang bikin dia masuk angin dan hilang suara. Ini termasuk dugaan penganiayaan. Apa kamu gak bisa buka mulut? Atau kamu sengaja gak mau ngomong? Ada yang tahu kebenarannya sendiri. Jadi kamu Santi, kamu manfaatin keluarga yang sayang kamu buat nindas adikmu, orang baik kayak gitu. Kamu berani ngomong gitu depan aku? Biar aku bilang sekarang, selama aku ada, gak ada yang berani ganggu Riana. Apa kamu yakin setengah tahun lalu itu Riana nyelamatin? Apa katamu? Tadi Mas, aku nitip sesuatu sama kamu. Saatnya kamu balikin ke aku. Kapan aku ngambil barang kamu? Setengah tahun lalu. Dimas, kamu kesini buat lamar hari ini?
Ayo kita urus yang penting dulu. Iya. Susi, kamu mau apa? Nanti kita omongin. Tante udah tahu kenapa aku kesini. Aku mau nikah sama Riana. Riana nyelamatin aku setengah tahun lalu. Aku harus balas budi. Kak Susi, cepat jelasin ke Dimas. Tante, kalau nggak keberatan, aku bakal ajak Riana buat ngurus surat. Kak Dimas, tolong balikin barang aku sebelum kamu pergi. Kak Susi ngapain sih? Di hari baik gini kamu malah halangin Dimas. Apa kamu gak setuju kami menikah? Gini, Kak Susi, kalau ada yang mau disampaikan nanti aja. Kak Susi, kenapa masih bungkam? Ya, bilang aja yang sebenarnya dengan lantang. Kak Dimas, kalau gitu aku kasih tahu yang sebenarnya yang nyelamatin kamu setengah tahun lalu. Riana, kenapa? Kayaknya masuk angin ketembak parah. Tiba-tiba aku pusing. Cepetan antar aku ke rumah sakit. Pura-pura ya? Sutradara nggak bakal biarin kamu ngomong yang bener ya. Aku bakal bantuin kamu. Biarkan dia pergi, biar aku yang urus. Ini pil rasa kodok yang dikembangkan sama leluhur. Orang hidup makan langsung mati, orang mati makan jadi zombie. Pura-pura ya, aku kasih pura-pura sepuas. Kak, tadi kamu mau bilang apa? Cepetan bilang. Dimas, mending kita ke rumah sakit aja. Aku masih gak enak badan. Oke, ayo. Aku masih punya satu pil lagi. Mau satu lagi? Kak Dimas, setengah tahun lalu kamu kecelakaan di Jalan Timur. Kepalamu berdarah deras. Aku yang pakai Shelly itu buat balsam luka kamu. Sekarang lukamu udah sembuh. Tolong balikin Shell Sutra itu ke aku. Apa katamu? Aku bilang, balikin Shell Sutra itu. Orang yang nyelamatin aku itu kamu. Dia bisa, jangan biarin dia bilang yang sebenarnya. Mantra pembeku cuma bertahan sebentar. Kakak Susi cepetan ngomong kalau ada yang mau diomongin. Aku bikinin jalan buat kamu. Di Shell Sutra itu nama aku terukir Susi. Kamu bisa cek beneran. Mungkin orang yang nyelamatin itu kamu. Aku pinjam shell ini dari kakakku. Di keluarga Santoso aku aja makan susah, malah harus pinjam shell kakak buat dipakai. Dimas, orang yang kamu lihat pas bangun hari itu adalah aku. Aku yang nyelamatin kamu. Setelah aku selesai balsam lukanya, kamu kebetulan lewat. Aku pergi ke rumah sakit dokter buat panggil dokter dan minta kamu buat jagain dia. Jelas-jelas setelah aku nyelamatin dia, aku minta kamu adikku buat cari dokter. Kok kamu memutar balikan fakta? Kakak Susi aku anggap kamu kakak kandung, tapi kamu mau nyuri jasa aku. Dasar perempuan licik, kemampuan dia muterin logika hebat banget. Hebat kayak gini, kapan bisa selesai? Semua bisa diatur. Kakak Susi, kalau bisa kamu cepat dia supaya ketahuan bohong. Riana, aku gak mau debat sama kamu lagi. Kak Dimas, waktu itu kamu terluka, tapi kesadaran kamu masih cukup jelas. Iya. Kalau gitu apa kamu ingat? Obat apa yang kamu bilang buat kamu minum pas pulang? Kak Dimas, waktu itu kamu terluka, tapi kesadaran kamu masih cukup jelas. Iya. Kalau gitu apa kamu ingat? Obat apa yang kamu bilang buat kamu minum pas pulang? Aku ingat. Riana, apa kamu tahu obat apa yang dia minum? Apa? Kamu gak tahu? Dia pasti bakal cari alasan. Lupa terus pakai pesona biar selamat. Mending petir nyamber orang jahat ini cepat mati. Udah lama banget, masa aku masih inget? Dimas, jangan denger fitnah kakakku. Kalaupun dia tahu, itu cuma karena dia ada di samping waktu itu dan dia dengar. Jadi selama ini kamu yang bohong. Diana, dia nyuruh dia minum obat apa-apa sama. Perempuan licik ini punya niat jahat, tapi otaknya bego. Dia kena jebakan dan ketahuan sendiri kan? Baiklah, kita lepasin mantra gonggong dia. Lihat nanti dia ngomong apa. Dimas, kita udah pacaran lama. Sekarang kamu malah bantuin orang lain buat nipu aku. Aku bisa ngomong sekarang. Aku cuma mau tahu yang sebenarnya. Aku nggak menyangka. Kamu udah bohong nyelamatin aku. Tapi kamu juga ngomong bohong buat nipu aku.
Riana, kamu hebat juga ya. Dimas, walaupun aku bukan yang nyelamatin kamu, perasaan ke kamu itu nyata. Nyata, kamu udah nipu aku dan maksa aku buat lamar. Kamu cuma mau cepat masuk ke keluarga Dimas, jadi menantu kepala daerah. Kamu gak bilang bisa ninggalin aku. Aku hamil. Palsu. Ya kepepet. Apa aja kamu omong? Kita kan belum pernah begitu. Itu kamu lakuin waktu kamu mabuk. Aku selama ini malu mau bilang. Sekarang aku udah hamil. Kak Susi, apa tega lihat anak aku gak punya ayah? Sial, di tahun 80-an gak ada tes kehamilan. Kalau enggak aku bisa bongkar dia. Kalau dia hamil kita jebak lagi. Kak, biar aman mending periksa aja. Aku dengar bisa direbus pakai tawas dan lihat warnanya. Nanti tahu hamil atau enggak. Apa? Aku sekarang gak bisa pipis. Iya gampang. Minum air lebih banyak. Dimas, bantuin aku. Kok malah main-main sih? Aku antar aja dia ke rumah sakit. Dasar bego. Kalau nanti di rumah sakit dan dia nyebar gosip kalian tidur bareng, kamu mau nggak bakal kena getah? Lagi pula kalau orang lain tahu kamu pacaran sama Riana, gimana kakak Susi mau nikah sama kamu? Riana, kamu nggak mau beli pembalut? Ayo. Kok di rumah kamu rame banget? Kakakku ada urusan lain. Kamu pergi aja sendiri. Oke, aku pergi dulu. Riana, katanya kamu hamil. Kok masih beli pembalut? Riana, kamu selama ini bohongin aku terus. Dimas, aku salah. Aku gak tega lepas kamu. Aku mohon, jangan tinggalin aku. Bawa aku, Dimas. Aku bakal bawa kamu. Bawa kamu ke kantor polisi. Aku gak bakal biarin kamu punya kesempatan nyebarin gosip. Aku bakal bikin kamu nandatangani surat pernyataan. Kalau berani nyebar gosip lagi, kamu bakal kena sanksi hukum. Susi, ini semua karena aku dulu percaya omong kosong Riana dan selalu salah paham. Aku udah jatuh cinta sama penamat sejak saat itu. Apa kamu mau jadi istri aku? Itu mahar aku. Kalau kamu gak suka, aku bisa beli lagi. Bener. Wah, keluarga kepala daerah ternyata sayang banget sama Riana. Tumpukan mahar ini harganya ratusan. Lebih. Depan, ada juga sepeda baru. Barang 3 putaran dan 1 suara ini. Kalau digabung, mungkin 1000-an. Ya ampun. Beda sama yang dari gunung ini. Gak berharga. Santi itu anak kandung kamu. Kok kamu selalu belain orang luar? Aku gak pernah bilang dia anak kandung aku. Orang hebat kayak Riana, itu anak kandung aku. Sayang banget ya. Riana di rumah keluarga Santoso kemarin Santi bahkan perhatiin dia. Dimas pasti sedih banget. Orang yang gak tahu pasti ngira kalau Riana di rumah keluarga Santoso dia aniaya di sana. Benar juga. Anak nakal ini pulang, langsung nyakitin keluarga kepala daerah. Wajar sampai mati. Biar kamu gak nyeret aku nanti. Berhenti! Berhenti! Dimas, kamu belum pulang. Aku kesini mau lamar keluarga Santos. Tapi aku nemuin calon istriku. Gak diperlakukan baik di rumah. Ada yang mau aku omongin ke kamu, kepala keluarga. Iya benar. Begitu anak nakal ini pulang, dia ngebully Riana dan bahkan nyipati tangan Riana. Aku lagi ngajarin dia. Tenang, mulai sekarang di rumah ini gak ada yang berani ngebully calon istri kamu. Iya. Tenang, mulai sekarang kami akan memperlakukan calon istri kamu seharga permata. Kamu harus tepati janji. Pasti. Iya pasti. Oh Dimas, lihat betapa kamu sayang Riana. Sebagai orang tuanya kami jadi tenang. Dasar anak nakal. Kamu berani ngebully adik ketigamu dan bikin iparmu marah. Aku hajar kamu. Susi, sampai sekarang kamu masih belain adikmu.
Kamu nggak bisa lihat situasi ya? Kalau gitu dua-duanya aja. Emangnya aku bilang calon istriku itu Riana? Kalau bukan Rina, siapa lagi? Ya siapa lagi? Tentu saja. Orang yang nyelamatin aku dan calon istriku sekarang adalah Susi. Oh, Perhatian kamu ke calon istriku udah aku terima. Jadi begitu Riana pulang, aku harap kamu bisa ngajarin orang yang ngefitnah kakak sendiri dan penuh kebohongan. tepat. Ayah udah bilang mulai sekarang. Siapa yang berani jahat ke kasus? Mana mungkin? Permintaannya kamu minta ke aku udah aku laksanakan. Aku pulang dulu. Dia main lagi ya. Oke. Kamu harus ingat, buat tepati janji. Kalau aku denger lagi, kamu main tangan ke calon istriku sembarangan, aku nggak bakal sebaik hati ini. Iya. Sebentar. Bagaimana dengan Riana aku? Riana kita, apa kamu bikin dia kabur? Dia sekarang harusnya di kantor polisi nulis surat pernyataan. Apa? Hei, Oh, Nyok Ferry, kamu ada waktu main? Ini mahar aku datang hari ini melamar buat anak. Lamar? Lamar siapa? Iya sama anak perempuan kamu yang baru ketemu, Santi. apa? Burungnya Ferry digigit putus? Ya ampun, silakan duduk. Tadi waktu aku dan aku lihat Ferry, diangkat pakai tandu, donor darah. Dan itunya hilang. Ini bahaya. Keluarga Ferry punya saudara di... Dan mereka juga punya saham di pabrik tepungku. Kalau aku sampai menyinggung, gimana aku bisa hidup? Ngapain panik? Ferry juga yang ngatur perburuan babi hutan itu sendiri. Jadi kalau ada yang salah, kita nggak bisa disalahkan dong. Aku punya ide. Hah? Ferry ini dia pasti cacat sekarang. Mulai sekarang, mungkin susah buat dia cari istri. Kalau kita bisa carikan dia istri, maka keluarga Ferry pasti nggak bakal bikin onar lagi. Ibu, Ferry suka sama aku, tapi dia cacat sekarang. Kamu anak bodoh. Masa mama tega nahanin kamu sama dia? Bukannya kita masih punya anak satu lagi yang belum bertunangan itu? Ini pasti Santi ya? Kelihatan lumayan. Berdiri, biar aku lihat pantat kamu gede nggak? Serius? Orang ini nggak punya batasan. Pasti ayah brengsek lagi dan Ratna. Kalau kotor dua orang tua ini. Bu, Tanti baru pulang. Aku mau jagain dia beberapa tahun lagi. Tolong bawa pulang mahar ini. Kami nggak bisa terima. Bu Lastri, keluarga Ferry kami adalah pemegang saham di bisnis keluarga Santoso lagi pula. Ferry kami dibesarkan kayak anak emas sejak kecil. Anak kamu dibesarkan di gunung. Bisa nikah ke keluarga Ferry itu berkah buat dia. Kamu meremehkan anak aku begitu. Aku makin gak mau nikahin anak aku dengan kamu. Biar aku bilang, bawa pergi uang busuk kamu dan keluar. Bu Lastri, dia harus nikah mau gak mau ya. Pak Santoso udah bawa kartu keluarga kemarin. Aku punya kenalan di komune dan aku udah urus surat nikah mereka. Surat nikahnya udah diurus ini. Bahkan ada stempel resmi. Ya, Bu Lastri, surat nikahnya sudah ada nih. Masih mau ngomong apa lagi? Nanti pilih hari baik ya. Dan adakan resepsi pernikahan mereka. Mimpi kali. Siapa di desa yang gak tahu kalau Ferry digigit babi dan itunya digigit putus? Kalau adik aku nikah sama dia, bukannya dia jadi janda hidup? Kamu gadis, kok bisa ngomong gitu? Ferry kami terluka saat bertugas, lagi pulang gak digigit putus kok. Itu cuma gosip. Kamu ngadeng. Setelah babi hutan gigit putus kemaluannya, aku yang nyelamatin dia. Aku gak yakin apakah dia jadi bancat. Keluar! Anakku mending seumur hidup diam di rumah daripada nikah sama anak kamu. Dasar Bambang Santoso, dia bisa bikin akal kotor apa aja. Mama aku harusnya nikahin Riana sama orang gak berguna itu juga, biar Bambang Santoso rasain akibatnya sendiri. Ide bagus. Dasar Bambang Santoso, sampai tega sama Santi aku. Aku akan nikahin Riana sama bujangan desa sebelah, lihat nanti dia masih bisa senyum atau enggak. Itu baru mamaku.
Pikiran sama. Aku curi kartu keluarga. Aku ikut. Oh, kesal banget. Buatan, minum dulu. Dasar Ferry. Dia maksa nikah sama aku yang notabene lebih tua. Kalau aku nggak mau ngajarin kamu, aku bukan leluhurmu. Bukannya itu Santi. Ini arah ke pintu desa. Mau ngapain dia? Iya, kalian yang banci. Sialan. Kok aku masih bisa pipis? Jangan sampai ada yang lihat. Kamu jadi banci masih nggak mau ngaku? Bikin kamu ketahuan sendiri. Bagus banget. Masa cuma kamu yang lihat? Warga. Ada apa ini? Si Ferry, dia masih belum pulang. Keluarga Ferry panik, mereka minta kita bantu cari. Orang itu biasanya ngebully laki dan perempuan. Mending dia nggak usah pulang. Bagaimanapun, dia sempat bantu desa kita. Ayo cari. Maksud dia. Ayo, ikut aku. Tanti, Ferry di mana? Semua orang nyari dia. Ferry. Hah? Bukannya dia di sini? Di sini. Ini dia. Keluar dan tunjukkan diri, sayangku. Keluar dan tunjukkan diri, sayangku. Ferry, kamu laki-laki dewasa, kamu masih jongkok pipis. Apa mungkin benda kamu beneran dimakan babi hutan? Wah, dia nggak punya burung lagi. Ya harus jongkok. Wanita, tutup mata, tutup. Tutup apaan? Dia nggak punya burung. Apa yang dilihat? Ferry, kamu biasanya sombong banget. Suka pegang-pegang istri orang. Sekarang rasain sendiri ya. Makasih. Waduh, mamanya masih nunggu dia nikah. Dengan keadaan sekarang, mending diam di rumah, nunggu dilamar buat jadi istri orang. Ayo semuanya pulang. Aduh. Ayo pulang. Kak Haria, makasih. Gak apa-apa, dia pantas kok. Nanti, jangan takut. Walaupun ada surat nikah, kamu masih bisa cerai. Kedepannya, kalau nggak ada yang nikah sama kamu, aku yang nikahin kamu. Ganteng banget, enak banget. Di situasi gini, mending aku gebet sekarang. Aku pergi dulu ya. Arya, tunggu aku. Bu Lasri, kamu berani nikahin Riana sama bujangan di desa itu? Dia bahkan urus surat nikah. Emangnya kenapa? Bukannya kamu juga urus Santi dan Fer? Aku besarin Riana 18 tahun. Dan sekarang nikahin dia. Biar nggak ngerepotin dia. Gak ngerepotin. Soal pernikahan anak sendiri, orang tua harus ambil keputusan sendiri sesuka hati. Bukannya itu yang kamu ajarin ke aku? Kamu harus mulai siapin pernikahan. Aku udah bilang ke bujangan itu dalam 3 hari, Riana akan nikah. Ya aku bilang, Riana nggak bisa nikah sama bujangan itu. Kenapa? Santi bisa nikah sama orang cacat. Tapi Riana, kamu nggak bisa nikah sama bujangan itu. Biar aku bilang, kamu hina Santi aku. Aku bakal bikin kamu rasain anak kamu dihina. Bu Lasri, aku bilang ya, ini keluarga Santoso. Aku tuan rumah di sini. Riana gak boleh nikah sama bujangan itu. Tapi si Santi harus nikah sama Ferry. Bu Lasri dan Bapak Santoso, kepala daerah mau ketemu. Oke. Santoso, sekarang ini negara hukum. Mau lihat? Pas di depan kepala daerah, apa kamu masih bisa sombong? Ayo. Pesan. Aku udah selidiki masalah yang kamu bawa. Silakan duduk. Kita selesaikan masalah ini hari ini juga. Lastri, masalah kita semua masalah keluarga. Ngapain bilang ke kepala daerah? Masalah keluarga? Kamu nggak tahu, pemerintah menganjurkan kebebasan dalam pernikahan dan melarang berjodohan. Sekarang zaman apa? Kamu masih megang adat lama orang tua yang ngatur pernikahan dan kata mbak comblang. Kamu ini kuno banget ya. Loh,
Separah itu? Kalau gitu pas aku pulang, aku bakal robek surat nikah Santi. Betul, Pak. Ini semua masalah keluarga Santoso. Kenapa aku dipanggil ke sini? Aku dengar kamu punya koneksi di komune. Dan kamu menyalahgunakan kekuasaan. Nyuruh-nyuruh orang di desa. Bahkan menyalahgunakan stempel resmi. Bila aku bilang, saudara-saudara kamu yang menyalahgunakan kekuasaan, dikeluarin dari komune. Pak Lurah, saya salah. Ferry, soal surat nikah Santi, akan aku minta komune nyatakan tidak berlaku. Kalian jangan nyebar-nyebarin ya. Gak baik buat anak-anak. Pak Lurah, Bapak juga harus kritik Bu Lastri. Dia menjanjikan anak aku Riana sama bujangan di desa. Surat nikah Riana ditandatangani sama Susi. Kamu kira semua orang kayak kamu seenaknya langgar aturan? Kalian buat surat pernyataan. Tanda tangan baru boleh pergi. Surat nikah Riana ditandatangani sama Susi. Kamu kira semua orang kayak kamu seenaknya langgar aturan? Kalian buat surat pernyataan. Tanda tangan baru boleh pergi. Iya. Pak Lurah, dengan Bapak di sini menegakkan keadilan, aku punya beberapa permintaan buat Bambang Santoso setujui. Bu Lastri, belum selesai. Silakan, asalkan itu masuk akal, saya akan putuskan. Pertama, mulai sekarang kamu tidak boleh campuri urusan pernikahan anak-anak. Iya. Kedua, mulai sekarang soal masalah keluarga Santoso pendapat kamu setengah. Tengah lainnya harus disetujui sama aku. Ada keberatan? Kamu perempuan. Terus kenapa kalau perempuan? Perempuan memegang setengah langit. Pak Santoso, zaman apa sekarang? Bapak ini kolot banget loh. Iya, aku setuju itu juga. Ketiga, Riana sudah dewasa. Begitu sampai rumah, hapus Riana dari silsilah keluarga dan biarkan dia dan ibunya tinggal di tempat lain. Hah? Seperti dugaan, dia emang gak tegas untuk lepas selingkuh dan anak haramnya. Apa? Kamu gak tegas sama adik iparmu? Kalau ketahuan, kamu gak takut orang ngomongin? Ngomong apa kamu? Pokoknya urus aja nanti di rumah. Apa? Mau usir aku dan anakku? Biar aku bilang ya, gak mungkin. Dasar laki-laki tua, aku sama kamu bertahun-tahun. Kamu tega usir kami ya? Kamu punya hati nurani? Bu Lastri dapat dukungan dari lurah. Aku bisa apa? Daripada bikin onar, mending kamu ikut aku urus mereka. Itu Bu Lastri sendiri yang minta ini. Jadi harusnya dia yang batalkan. Biar aku bilang, tenang saja. Aku bakal bikin dia mundur sendiri. Apa kamu Santi? Ayo, ikut aku ke lapangan. Buat surat pernyataan. Sebentar, Pak Ketua. Kenapa adikku harus buat surat pernyataan? Apa salah dia? Gimana mau tinggal di desa setelah ini? Aku dapat laporan dari warga bahwa Santi suka bikin onar di rumah, bikin kacau setiap hari, dan menyebabkan kekacauan. Sebagai kepala desa, aku harus mengkritik dengan serius perilaku yang merusak suasana desa ini. Wong kosong, kamu jelas-jelas selingkuh sama Ratna. Dan sekarang selingkuhan kamu diusir, kamu cari gara-gara sama mama aku biar mama nurut. Woi, ngapain? Apa? Gak ada yang denger aku lagi. Kalau ada yang lapor, suruh orang itu hadapan langsung sama aku. Santi baik-baik saja, siapa yang berani suruh dia buat pernyataan? Bu Lastri, bila aku bilang dalam 3 hari bikin Santi datang sendiri ke aku, atau aku suruh Babinsa seret dia ke lapangan. Kalau mau jaga reputasi dia, mau tahu harus apa? Ya lo gunain kekuasaan lindas warga. Waktunya ngajarin kamu. Kok rumah kamu ada kutunya? Gatal banget. Gak apa. Ya ampun, mereka gak bakal bikin kamu pidato atau apa. Kalau benar-benar gak bisa, biarin Ratna dan anaknya tinggal beberapa hari lagi. Mamaku memang hebat, tapi ini bukan Cher. Ratna juga gak bakal diem aja. Dia manfaatin kejadian hampir diusir kali. Cukaya brengsek minta tolong. Dia dorong mama ke sungai, hampir tenggelam dia. Walaupun mama paru-parunya rusak dan sekarang mungkin gak bisa ngomong lagi. Aduh, andai ada cara buktikan kebusukan padanya, itu bakal bagus banget. Bu, aku punya ide. Aduh, kutunya emang batik podcast. Aduh, masih ngegigit. Aduh, masih gatel. Aduh. Anak Pak Lurah bawa hadiah lagi. Ayah. Pokoknya Bu Lastri butuh sesuatu dari aktor. Aku bisa ambil beberapa barang, dan dia nggak berani protes. Palingnya ketemu. Berhenti mukul. Ya aku padani. Berani pura-pura jadi ketua desa, hajar malam ini. Pak Ketua, kok Bapak juga ikut mencuri? Aduh, akhir-akhir ini barang sering hilang di desa. Dari ayam, bebek, anjing, sampai perhiasan dan uang tunai, ternyata Bapak. Ini karakter jadi ketua desa. Kakak Susi kamu kan penantu kepala daerah. Suruh dia bilang ke kepala daerah, pecat Dani ini. Pecat. Tidak, dengarkan aku.
Aku jadi ketua desa bertahun-tahun. Walaupun gak hebat, aku udah kerja keras. Akan aku balikin barang-barang itu. Pasti. Janji. Gimana kita lepas dia kali ini? Utamanya karena keluarganya punya koneksi. Kita nggak bisa sakitin mereka. Itu juga bisa, jadi Bapak masih mau surat pernyataan dari aku. Lupakan. Aku selesai. Oke, kalau gitu Bapak buat surat pernyataan dan kita selesai nanti. Baik. Pasti. Aduh, semuanya, ayo pulang. Ayo pulang. Kalau bukan karena Dani ini ayah kandung Riana, dan mungkin kita butuh dia nanti, kita udah kupas hidup dia kali ini. Kalau bukan karena Dani ini ayah kandung Riana, dan mungkin kita butuh dia nanti, kita udah kupas hidup dia kali ini. Apa? Riana ternyata bukan anak Bambang Santoso. Aduh, Andi bisa tangkap basah brengsek itu selingkuh sama Ratna. Maka kita punya alasan yang tepat buat usir Ratna. Ngarep ayah brengsek itu ngusir mereka? Gak bakal. Bu, aku baru lihat ayah dan tante di luar menuju restoran. Mereka berdua pergi bersama. Udah kuduga. Kalau nggak di rumah, pasti selingkuh. Ayo, Santi, kita tangkap basah. Tunggu, Bu. Apa kita berdua cukup? Mending cari bantuan. Bikin keramaian sebesar mungkin dan bikin malu mereka. Bener juga. Tapi siapa yang harus kita ajak? Gimana istri ketua desa Bu Desi? Dia suka bantuin orang dan dia suka gosip. Lagi pula Riana cuma anak haram dan biar Bu Desi tahu, jadi lebih seru kan? Dasar anak pintar. Bagus. Kak, kesini. Lihat tuh badan gayanya. Dani pasti nggak pernah bandel. Lastri, ini anak yang kamu hilangkan selama 18 tahun. Iya. Wah, anak bayi cantik banget. Masa dia harus menderita begitu? Untuk ketemu. Lastri, kamu beruntung banget dapat anak lagi. Anak aku meninggal 8 tahun lalu. Akhir-akhir ini suamiku terus bilang mau adopsi anak perempuan lagi. Adopsi anak? Maksudmu bawa Riana anak haram itu pulang? Sudahlah. Kita kesini buat makan, jangan bahas hal sedih. Ayo, masuk. Hati-hati, Par. Ada orang di luar. Sayangku, setiap lihat kamu, aku nggak bisa nahan diri. Suara itu. Kenapa kayak ayahnya Susi? Ratna! Bambang Santoso, kalian ngapain? Enggak. Dasar gak tahu malu. Aku besarin kamu lebih dari 10 tahun. Nampung kamu lebih dari 10 tahun. Ini balasan kamu. Lastri, biar aku jelasin. Jelasin apaan? Kita semua lihat. Tante, tolong jangan bilang ke ketua desa ya. Ini memalukan. Tante, tolong. Kamu harus bilang. Kesal banget. Masa mereka tega gitu? Ada apa? Kamu tahu nggak? Hari ini Bu Lastri ngajak aku makan malam. Aku malah tangkap basah Bambang Santoso dan adik iparnya. Ya, siapa yang gak tahu malu? Selingkuhin laki orang. Kamu gak bakal percaya. Itu adiknya Ibu Lastri, Ratna. Apa? Ratna? Kamu gak salah lihat. Masa aku salah? Pas kita tendang pintunya, Ratna itu masih duduk di pangkuan Bambang, ciuman gede. Ratna sialan. Dia janji sama aku, malah selingkuh sama Bambang Santoso. Kalau gitu Riana, apa dia beneran anak aku? Kak, aku nggak sengaja. Aku cuma minum alkohol. Aku panas banget sampai nggak bisa napas. Iparku cuma bantu aku napas buatan. Kamu harus percaya sama aku, Kak. Napas buatan? Bisa napas buatan sambil duduk begitu? Napas buatan? Aku nggak tahu. Wanita itu nggak sadar kenapa aku nggak bisa kontrol diri, Kak. Kalau nggak percaya, kita bisa periksa ke rumah sakit. Aku terlalu banyak minum, Kak. Iparku juga kebanyakan minum kan. Ngomong kosong. Aku nggak bakal percaya lagi sama kamu. Dasar wanita teh hijau tua, dia minum obat perangsang. Tapi itu teknik kejantanan. Kayaknya ya brengsek mulai tua, dia udah nggak bisa dirancang. Mereka berdua di umur segitu masih main game. Gak takut mati di tengah jalan. Ratna, kamu berbuat nggak tahu malu. Aku putus hubungan sama kamu.
Pokoknya Riana bakal dihapus dari silsilah dan gak dianggap keluarga Santoso lagi. Kalian berdua beres-beres dan pergi dari sini sekarang. Kalau kakak nggak bisa maafin aku mending mati. Hei, Ratna, jangan bodoh. Kakak kamu cuma kesel. Dia nggak beneran marah. Yang satu main baik, yang satu main jahat. Kayak Brengsek dan Ratna, mereka main drama. Mama aku baik banget. Dia gak bakal kena tipu lagi. Bu, jangan bodoh. Mereka hampir lolos lagi. Kalau kakak nggak mau aku lagi, buat apa aku hidup? Kak, aku mending mati, tapi Riana nggak bersalah. Kalau aku mati, tolong kamu harus bantu aku dan jagain Riana. Kak, dugaanku buat Riana. Mau halangin aku? Mimpi. Aku gak mau hidup lagi. Aduh kaki aku. Tante, bukannya mau tusuk leher, tusuk kaki gak bakal mati. Kayaknya tantemu masih gak tega dengan nyawanya. Ayah, kenapa nggak halangin tante? Aku ngerti sekarang. Kalau tante mati, gak ada yang bisa tahu tante selingkuh ayah. Ini namanya orang mati nggak bisa ngomong. Ayah pintar banget. Bukan, aku enggak. Bambang Santoso, jangan lupa. Apa yang ayah bilang di depan kepala daerah, apa yang ayah bilang, cepetan hapus Riana dari silsilah buat aku. Kalau enggak, aku akan pergi ke kepala daerah dan bongkar selingkuhan kalian. Baik, aku pergi sekarang. Aku pergi. Jangan. Ini semua salah Santi. Sejak dia pulang, aku dan anakku nggak punya hari yang baik. Bu, kalau Santi keluar dari keluarga Santoso, apa kita bisa kembali? Jadi, gimana rencanamu? Danny pernah disetubuhi sama bujangan itu dan jadi gila setelahnya. Dia baru mulai membaik tuh, dan besok dia pulang. Bukannya ketua desa ngaturin pernikahan buat dia biar bawa keberuntungan? Santi belum dilamar. Kenapa ketua desa tiba-tiba ngadain makan malam setelah Dani sama bujangan itu, setelah kejadian itu? Pikirannya gak bener. Dia dibawa ke rumah sakit dan baru sembuh. Ketua desa cuma mau ngadain beberapa meja buat merayakan dan bawa keberuntungan. Tante Lan, Santi. Kak Arya, ngapain di sini? Sehari gak ketemu kayak 3 tahun. Aku pengen banget ikut cowok ganteng kayak dia di sabuk aku biar bisa lihat tiap hari. Aku kebetulan lagi ada misi dan bawa Dani pulang pakai mobil aku. Ketua desa, aku makan malam. Benar, ayo kita cepat makan. Kenapa Riana gak ada? Oke. Kak Dani? Gas. Masih. Dani? Apa kamu suka suntik? Nggak suntik, nggak mau. Kalau gitu nanti kasih gelang emas ini ke perempuan berbaju merah dan kamu gak bakal disuntik. Aku panggil kalian semua ke sini hari ini. Pertama, buat rayain anak aku Dani pulang dari rumah sakit. Kedua, anak aku udah dewasa. Dan aku mau pilih perempuan baik dari desa buat nikah ke keluarga aku. Dani disetubuhi sama bujangan. Itu bikin dia hancur. Perempuan baik mana yang mau menikah sama dia? Siapa yang mau nikah sama dia? Aku dengar waktu di rumah sakit dia masih gila dan mukulin orang. Iya. Walaupun keluarga ketua desa kaya nikah sama laki-laki ini, kamu mungkin dapat uang tapi gak bakal hidup buat pakainya. Nah, bawa gelang pusaka ini. Pergi. Lihat kamu suka siapa. Dan ayah akan aturin. Lihat kamu suka siapa. Dan ayah akan aturin.
Apa kamu suka Santi? Itu juga bagus. Jangan. Kenapa? Dia anak tunggal ketua desa yang terhormat. Gak pantas buat kamu anak perempuan yang ketemu di gunung. Ngomong apaan? Bu Lastri, aku bilangin ya. Tanah buat pabrik tepung keluarga kamu akan segera habis. Operasional pabrik kamu bergantung sama omongan aku. Santi, apa kau harus bilang ke mereka kalau kita pacaran? Santi, apa kau harus bilang ke mereka kalau kita pacaran? Maksudnya apa ini? Mau ngambil kesempatan dalam kesempitan? Apa dia cemburu? Ya ampun, dia malah jadi malu-malu. Kayak dugaan akal kotor Riana. Kamu cuma bisa tipu orang bego, tapi aku bisa nunjukin ilmu sihir beneran. Karena Dani suka Santi, maka besok aku ngelamar ke keluarga Santoso. Sebentar. Aku salah pilih orang. Aku nggak suka Santi. Aku suka dia. Apa? Aku suka dia. Apa? Aku mau nikah sama dia. Aku mau nikah sama dia. Aku mau nikah sama dia. Kamu nggak bisa nikah sama dia. Kalian berdua masih saudara. Saudaraan gimana? Pak Ketua, Riana juga besar di keluarga Santoso. Kenapa dia nggak bisa nikah? Kenapa? Kenapa harus banget pilih Santi? Kenapa nggak Riana? Iya. Pak Ketua, lihat. Riana dan Dani udah saling kenal lama. Siapa tahu mereka udah pacaran diam-diam. Aku enggak. Aku nggak bisa nikah sama Dani. Pak Ketua, maksudnya apa ini? Riana dan... Apa hubungan Riana dan Dani? Kenapa dia nggak bisa nikah? Ibunya Riana suka selingkuh. Apa mungkin Riana ini adalah anak ketua desa? Apa mungkin Riana ini adalah anak ketua desa? Oh tidak, itu bakal jadi aib besar. Itu omong kosong. Kalau gitu, biarin mereka nikah. Kita nggak boleh ada yang sampai tahu kalau Riana ada anak aku. Kalau nggak, aku bakal kehilangan jabatan. Ibu, tolong aku. Aku nggak bisa nikah sama orang gila. Lihat, aku nggak bisa bantu kamu juga. Dani awalnya pilih Santi, Bu. Nikahin Santi ke Dani, maka aku nggak bisa nikah kan? Kamu ngomong apa? Kamu gak mau nikah sama orang gilam? Masa anak aku pantas? Riana, kamu berani banget ngomong gitu. Memang di hati kamu, Santi itu anak kamu yang asli. Kak, memang itu kenyataannya. Aku akan tunggu resepsi pernikahan kamu. Dasar gak tahu diri. Riana dan Dani itu saudara tiri satu ayah. Apa? Kamu mau mereka nikah? Apa kamu gila? Kamu pasti gila. Aku nggak punya pilihan. Kalau enggak, mereka bakal bongkar selingkuh kita. Kita berdua bakal hancur. Terus gimana? Bambang Santoso itu pelenger. Cara sama dia. Dan suruh dia kerja sama kita. Buat kahin San. Maka Riana nggak usah nikah. Ya ampun. Aku sang abadi. Lihat keluarga kamu dikelilingi aura jahat. Keluarga kamu pasti punya pembawa sial. Iya, Abdi. Kami apes banget akhir-akhir ini. Cepat cari jalan, bantu kami atasin ini. Gampang. Pertama pakai baskom darah anjing hitam buat bikin dia ketahuan. Kalian cuma perlu nikahin dia. Darah anjing hitamnya siap. Siap. Hei. Dasar dukun pembawa sial. Apa mungkin kamu? Berani. Dasar pembawa sial. Aku sang abdi bakal hancurin kamu. Kak Santoso, kemampuan pembawa sial ini kalian semua udah lihat. Mungkin susah diurus. Tambah. 2 kali lipat. Jangan. 5 kali lipat. Cari cara habisin dia buat aku.
Siapkan arang panas segera. Oke. Yang warnanya merah membara. Baik. Terus dia jalan di atas arang panas dan dia bakal ngaku semua. Ya. Kamu ngapain? Jangan pegang anak aku. Bu, mereka bilang aku pembawa sial. Dan mereka mau aku jalan di atas sarang panas. Gak apa, Mama lindungi kamu, hah? Bambang Santoso, sekarang zaman apa? Kamu masih percaya tahayul? Dasar perempuan bodoh. Dia bukan anak kamu lagi. Dia iblis yang kerasukan sial. Benar, Lastri. Dia cuma penipu. Abdi, kamu mau kami welas asih ya? Hah? Welas asih? Abdi, karena Abdi begitu welas asih, kenapa Abdi sendiri nggak jalan di atas sarang panas? Baik, Abdi. Di saat genting akhirnya kamu mau pakai otak. Benar. Budi, cepatan, bantu sang abadi lepas sepatu. Biarkan sang abadi nunjukin arti welas asih yang sebenarnya. Iya. Baik. Lepasin aku. Lepasin aku. Pembunuhan. Abdi, ngomong apa? Kita sedang melakukan pengusiran di sini. Memang benar aku pembawa sial, tapi kalau Abdi mengorbankan diri untuk mencerahkan aku hari ini, aku pasti akan meletakkan pisau jagalku mulai sekarang dan langsung menjadi Buddha. Abdi, lihat betapa berbudi luhurnya Abdi. Bahkan kesialan pun tersentuh oleh Abdi. Tolong. Pak. Kau bapak diam aja. Bapak ini cuma main-main ya? Kok ditanggapin serius? Kemari. Coba. Main-main, kalau aku dan Budi nggak datang, apa kalian bakal lepasin Santi? Sebentar. Aku akan jujur. Aku bukan Abdi. Aku pengangguran. Bambang Santoso yang kasih aku 50 dan suruh aku jadi dukun. Kau nggak biasa cari uang gini. Tolong lepaskan aku, ya. Dia ngaku. Siapa yang enggak? Kalau aku, pasti bawa 2 orang lain juga. Bambang Santoso, kamu suruh orang jadi dukun palsu ngehina anak sendiri. Apa untungnya? Bu Lastri, aku kasih tahu yang benar. Dia sebenarnya bukan anak kita. Anak yang kamu lahirkan sudah aku bawa ke Selatan Utara. Dia sudah meninggal. Kamu bilang apa? Ulangi. Aku nggak bohong. Bukannya di kota ada tes DNA. Kamu bisa pergi. Dia cuma penipu. Omong kosong apa sih? Santi pasti adik kandung aku. Dia cuma penipu. Omong kosong apa sih? Santi pasti adik kandung aku. Baik, Bambang. Kamu lebih kejam dari dugaanku. Hah? Kejam atau tidak, anak itu sudah meninggal bertahun-tahun. Karena dia bukan anak kandung kamu. Jangan terlalu serius. Ketua desa bilang, asalkan Santi dinikahkan, mahar digandakan, dan pabrik tepung kita bisa terus berjalan. Jadi, Hei, kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri dan untuk Riana? Komandan Arya, kamu dengar itu kan? Awalnya hari ini cuma buat nangkap penipu. Tapi siapa sangka, ada kejutan. Bambang Santoso, kamu sebar kata hayu. Dan bahkan mencoba membunuh anak kandungmu sendiri. Ikut kami. Lastri, tolong aku. Kita bertahun-tahun jadi suami istri. Bambang Santoso, aku sudah lama menyerah padamu. Bawa pergi. Kamu bukan anak aku. Kalau gitu, kamu siapa? Seharusnya aku tetap anak mama. Mungkin dulu Bambang Santoso mencoba mencekik aku, tapi nggak berhasil. Dan kemudian seseorang yang lewat, seorang penculik ngambil aku. Gimana aku jelas? Siapa yang bakal percaya? Bu, kenapa dipikirin? Percaya atau enggak itu nggak penting. Aku selalu anggap Santi adik kandung aku. Lagi pula kalau bukan karena Santi, kita semua bisa mati. Gak nyangka kakak Budi begitu yakin belain. Bu, soal kejadian dulu, aku beneran gak tahu. Tapi aku sungguh... Bu, soal masa lalu, aku beneran gak tahu. Tapi aku sungguh... Setiap kali aku panggil Bu,
Itu dari hati aku. Sudahlah, masa lalu, biarlah berlalu. Kamu sudah panggil Bu berkali-kali, jadi terus panggil Mama. Arya, kenapa kamu cepet banget jalannya? Kalau dia di sini, aku bisa dapat kesempatan buat peluk badan yang kekar. Dasar kan dekat. Aku pikir aku bakal marah, sedih, dan kecewa. Tapi pas saatnya tiba, yang aku rasa adalah lega. Santi, aku sudah lama kehilangan harapan sama mereka. Mama akhirnya lepas. Baik, ayo kita pergi ke rumah ketua desa, ayo. Kakak Desi, bilang kenapa aku bisa masuk masalah gini. Ratna itu, waktu dia janda dan diusir keluarganya, aku yang nampung dia. Bahkan anak dia ikut ke keluarga aku dan aku besarin dia 18 tahun, masa dia tega? Ya ampun, acting mamaku emang hebat. Lastri, aku nggak tahu aku harus ngomong gini. Cuma, siapa tahu mereka udah bersama sejak lama. Mungkin Riana sebenarnya... Siapa tahu udah lama banget. Mungkin Riana sebenarnya... Enggak juga. Ratna selingkuh nggak cuma sama Bambang Santoso, bukan cuma Bambang Santoso. Iya, pokoknya Riana selalu ingin jadi guru SD. Tapi dia nggak pernah lulus tes. Ketua desa selalu bantuin dia. Alasan aku kesini kali cuma buat kasih tahu ketua desa bahwa Riana bukan lagi bagian dari warga kita, nggak perlu bantu dia lagi. Apa? Baru-baru ini keponakanku sendiri mau pakai koneksi buat masuk SD. Bahkan Dani nggak mau bantu. Riana, kamu itu nggak ada hubungan sama dia. Jadi kenapa dia begitu bersemangat bantu dia? Kamu nggak ngerti, jelas-jelas ada apa, masa enggak? Itulah yang aneh. Waktu Riana pindah tadi, ketua desa bahkan datang bantu. Bapak, drama keluarga Santoso ada di mana-mana. Bapak lebih baik jaga jarak dari Ratu mulai sekarang biar orang gak gosip. Dan Riana itu, apa dia pantas jadi guru? Bapak lebih baik berhenti bantuin dia. Gak adil. Ratna cuma bingung. Riana nggak salah apa-apa. Aku cuma pikir anak itu pintar dan bagus ngajar anak-anak. Pak Ketua, Bapak terlalu baik sama Riana. Tapi dia bahkan gak tahu siapa yang kandungnya, anak haram siapa dia. Bapak baik banget sama dia. Orang yang gak tahu bisa mikir, ampun, kenapa Mama cubit aku? Aku gak pernah bilang Riana anak ketua desa. Sudahlah, aku cuma bercanda. Santi itu masih muda, jangan terlalu serius dengan kata-kata dia ya. Jangan terlalu dipikirin. Aku gak ada hubungan apapun dengan Riana, gak ada. Aku cuma jagain anak ini. Selama ini hidupnya gak mudah. Aku gak ada hubungan apapun dengan Riana, gak ada. Aku cuma jagain anak ini. Selama ini hidupnya gak mudah. Karena Bapak baik banget, kenapa Bapak gak bantu keponakan aku? Kuota cuma segitu. Masa aku bisa atur semuanya? Beri aku waktu. Aku pastikan keponakan kamu dapat tempatan. Dasar tua, bohongnya kayak bunga. Gak heran istrinya selalu kena tipu. Pak Ketua, Riana sudah dihapus dari kartu keluarga aku. Dia bukan lagi warga kita. Jadi, gimana dia bisa mengajar di SD kita? Kalau ketahuan, semua orang bakal tahu. Dia dapat kerja lewat belakang. Iya, mereka pasti bakal gosip itu. Bapak nggak bisa bantu Riana lagi. Bu Lasri, kamu nyusahin aku. Aku sudah janji sama orang lain. Kamu bikin susah. Pokoknya keluarga aku nggak bisa nampung dia lagi. Kalau Bapak baik banget, Bapak aja yang nampung. Iya. Kalau Bapak baik banget, Bapak aja ngambil. Iya. Kenapa aku nggak mikir ya? Bapak kan selalu bilang mau punya anak perempuan. Baik. Ayo adopsi Riana. Hah? Itu perbuatan baik. Siapa yang adopsi anak umur belasan tahun? Lagi pula, aku nggak mau anak dari Ratna, aku nggak mau. Bawa anak ke masalah orang dewasa. Nggak masalah setuju atau enggak. Ini sudah diputuskan. Ini sudah titik. Kamu... Tante harus bilang ke ketua desa. Aku pernah ketemu Pramal. Dia bilang orang yang punya tai lalat di belakang telinga semua licik dan punya niat jahat. Jadi lebih baik jauhi. Riana punya satu di belakang telinganya. Sebentar, Riana punya tai lalat di belakang telinga? Oh, iya, itu bulat. Dia bawaan lahir. 8 tahun lalu, waktu anak aku didorong ke sungai, anak itu juga punya tai lalat bulat di belakang telinga.
sebelah mana tahi lalatnya? Apa di kanan? Iya, di kanan, di sini. Anakku. Benar, itu dia. Riana yang bunuh anak aku. Itu yang gak pernah aku pahami. Masa anak sekecil itu bisa sekejam itu? Tapi kalau dia anak haram dan iri sama anakku, iya, itu masuk akal. Lama banget dia nggak, sekarang dia ngerti. Itu yang aku pikir. Dani itu anak dari istri pertama Dani. Setelah anak aku meninggal, aku mau punya anak lagi. Tapi Dani terus nolak. Ternyata dia sudah punya anak haram. Baik, aku mau terima Riana di rumah. Aku mau lawan dia langsung. Aku akan balas kematian anakku. Riana, ini mama kamu. Bu, jangan panggil Bu dulu. Apa kamu bisa jadi anak aku tergantung kemampuan kamu? Kamu udah besar bisa masak kan? Aku nggak pernah masuk dapur. Kita bisa masak. Baik, kalau gitu masak buat kami. Biar aku lihat kemampuan kamu. Oke. Ini semua salah kamu. Aku bilang gak bisa masak, tapi kamu maksa. Apa kamu gak sadar Bu Desi itu suka sama kamu? Jadi kamu harus berusaha. Apa kamu mau diusir dari Desta? Andai aku tahu, harusnya dulu dorong dia ke sungai. Kompor meledak. Bikin berantakan. Tante Desti, kalau Tante gak suka aku pergi saja. Gak usah repot-repot buat aku. Iya, pergi saja. Dia masih anak kecil, gak ngerti. Jangan marah-marah sama dia ya. Kenapa nggak coba? Iya, apa yang minta kamu bicara? Kamu kira aku bakal makan ini? Apa kamu mau meracuni aku lalu merebut suamiku? Enggak, aku nggak berani. Iya, kamu mau apa? Buang makanan, keluar dari rumahku. Kamu juga keluar. Kalau begitu kalian berdua tinggal di sini semalam. Aku akan bicara sama dia. Berantakan banget. Aku ada sesuatu yang mau aku bilang ke kalian berdua. Aku bakal cerai sama ayah kamu. Bu, apapun keputusan ibu, aku dukung. Tapi walaupun cerai, aku nggak bakal lepasin Bambang Santoso begitu saja. Aku mau Bambang Santoso lihat sendiri gimana Ratna selingkuh sama ketua desa. Biar dia rasain gimana rasanya diselingkuhin. Astri, aku tahu kamu nggak tega lepas aku. Apa kamu udah tanda tangan? Bambang Santoso, kita cerai. Kamu berani cerai sama aku? Bu Lastri, kamu nggak punya malu? Apa kamu sadar kalau perempuan cerai, semua orang bakal gosip? Terus kenapa kalau kita cerai? Perempuan bisa terima suami apapun. Apa kita nggak boleh pilih jalan sendiri? Biar aku bilang, aku bukan cuma cerai, aku akan angkat kepala. Aku percaya diri dan juga berani untuk memulai hidup baru. Aku lebih kuat dari siapapun. Aku punya keyakinan dan keberanian untuk melangkah ke hidup baru. Aku lebih kuat dari siapapun. Berhenti ngomong. Tanda tangan sekarang. Bambang Santoso, apa kamu tahu kenapa aku bawa kamu ke sini? Kenapa? Kamu pasti kangen sama Ratna. Dia tunggu kamu di tempat biasa. Sayangku, kamu udah mati. Aku gak mau kamu mati. Aku mau perempuan saat itu mati. Ratna, dasar perempuan brengsek.
Bambang Santoso, bukannya kamu ditangkap? Bambang, dengar penjelasanku. Aku lihat semuanya. Ratna, dasar brengsek. Aku bunuh kamu. Kamu nggak punya kemampuan dan nyalahin perempuan. Coba lihat, kamu itu orangnya kayak apa? Perempuan mana yang mau sama kamu? Tidak, Bambang, jangan dengar omongannya. Aku lakuin ini biar kamu cepat bebas, makanya aku lakuin. Dia punya koneksi. Lihat, kamu udah bebas kan? Iya, pabrik tepung Bambang Santoso belum jadi milik kita nggak? Pasti ya. Oh, Dik, sayang banget kamu gak jadi artis. Sayang banget. Ini catatan pengeluaran Ratna di restoran. Dia jago bagi waktu. Itu kira-kira sama dengan waktu yang dihabiskan sama kamu. Coba lihat baik-baik. Udah berapa lama mereka bersama? Berhenti pura-pura. Berhenti pura-pura. Hah? Pabrik tepung sekarang milik anak aku. Kamu gak dapet apa-apa. Apa? Bambang Santoso, dasar gak guna. Aku buang waktu bertahun-tahun sama kamu. Ngomong-ngomong ayah, coba tebak. Kenapa Dan mau angkat Riana? Maksudnya? Maksudku, kamu selama 18 tahun itu jadi suami yang ditipu. Riana bukan anak kamu sama sekali. Dia anak Dani. Pantes. Riana nggak mirip aku sama sekali. Ia agak mirip Dani. Tidak. Ratna, kamu suruh aku besarin anak orang. Jalan. Aku bunuh kamu. Iya. Kamu yang bego dan salahin aku, dasar. Jangan biarin anjing-anjing ini berantakan. Urusan selesai. Ayo pulang. Berhenti. Bambang Santoso dasar brengsek. Dia tega banget. Untung polisi cepat datang. Bawa dia pergi. Apa? Aku takut. Maksud Tante dan Bu Lastri, mereka berdua tahu tentang kita. Kalau ini ketahuan, kita selesai. Ya gampang. Orang mati nggak bisa ngomong. Kemarin kita gagal bunuh Santi. Kali ini aku akan lakuin sendiri. Apa? Dani mau bunuh Santi? Aku dengar jelas. Makanya aku buru-buru kesini bilang ke kamu. Santi harus ekstra hati-hati pada hari ini. Tante Dek, kali ini kita akan ada kali berikut. Kenapa kita gak memanfaatkan kesempatan ini dan bikin Dani tumbang langsung? Santi, kamu mau apa? Santi, kamu mau apa? Sih, tesnya sudah dibuat dan dia ngatur dan akan asalkan kita dapat bukti dia nyogok ke atasannya plus percobaan pembunuhan, dia pasti masuk penjara. Jangan, itu terlalu berbahaya. Benar, kami nggak bisa bilang kamu ambil risiko. Aku akan hancurin rumah Dani sekarang. Kalau mau bunuh aku. Kak Susi, Kak Budi, kalian gak tahu kemampuan aku. Dani gak bisa cederai sedikit pun rambut aku. Tante Desi, tante yang bertanggung jawab kumpulin bukti kejahatan Dani. Oke. Aku akan pura-pura mati buat tipu Dani. Anak aku, mama kamu pasti akan balas dendam buat kamu. Dani, Rina, berdua harus bayar atas kematian anak aku. Beberapa hari lagi, mau masih bisa ikut ujian guru SD. Makasih ayah. Aku takutnya enggak. Aku kurang konsentrasi pas masak hari ini dan pakai ini semua sebagai kertas buat nyalain api. Selesai sudah.
Ini nggak bisa dipakai. Ayah, ujian mau dimulai. Ayah harus cepat ambil salinan Besok hari lain. pertama musim taman semi. Dan aku harus pimpin orang ke ladang. Gimana aku bisa cari waktu? Terus gimana? Aku nggak bisa nunggu setahun lagi ya. Kenapa buru-buru? Dani, kasih aku kunci kantor komune kamu. Aku akan ambil sertifikat dan pergi ke kota buat urus surat Kunci adopsi. kantorku. Gimana aku bisa kasih ke kamu? Kalau gitu biarin Riana nunggu setahun lagi. Ayah. Baik. Beli dokumennya dan cepat keluar. Jangan bikin masalah. Sekarang aku harus ngumumin tanam semi. Lihat baik-baik. Semua hal jahat yang dia lakuin selama ini. Dani, kamu tunggu masuk penjara. Kamu tanggung jawab area ini. Kamu berdua di area ini. Lastri, aku dan anak kamu di area itu. Cantik, ikut paman. Aku bawain kamu ke tempat lebih gampang. Baik, Bu, percaya sama Santi. Aku percaya dia sendiri akan baik-baik saja. Adik, semangat. Paman, kita belum sampai. Cuy, Tanti, jangan salahin aku. Kenapa kamu selalu menghalangi jalanku? Dasar tua brengsek. Dia pukul keras banget. Untung aku sebelumnya pakai kekuatan dia untuk lindungi seluruh tubuhku. Kalau orang biasa, kepalanya bisa pecah. Santi, Santi kamu di mana? Santi. Santi, Santi kamu di mana? Santi, Santi. 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 Ada apa sama kamu? Hah? Dia nggak bernapas. Pak Ketua. Pak Ketua. Oh, ada apa di sini? Pak Ketua, ada apa? Ada aku dipukulin sampai mati. Kamulah pembunuhnya. Aku tadi pergi pipis. Aku nggak lihat apa-apa. Baik, cepatan bawa anak itu pulang. Semuanya berhenti cari. Semua balik kerja. Keluarga siapa yang punya gerobak? Pinjam ke kami. Santi. Baik, semua udah pergi. Sudahlah berhenti acting, bangun. Hah? Santi. Santi, ada apa sama kamu? Ada apa sama adikmu? Bu, aku punya cara buat bangunin dia. Geli banget ih. Ya ampun, cuma bercanda. Bu, aku baik-baik saja. Lihat, aku kan baik-baik saja. Kamu anak nakal buat aku, sangat takut. Sudahlah, jangan main-main. Gak baik kalau ada yang lihat. Ampun, aku penasaran. Tadi gimana kabar mereka? Dokumen resmi Dani, semuanya ada di sini. Gak mungkin gak ketemu. Di mana mereka semua? Oh, aduh. Apa yang harus aku lakuin? Apa aku bakal biarin anak aku tinggal percuma? Mama, ayah semua uang rahasia di bawah meja. Di bawah. Aduh, anak baik mama. Kamu gak takut ayah pukul kamu? Ya, mama akan lindungi aku. Kamu memang anak baik mama. Anakku, mama pasti balas dendam buat kamu. Anak perempuan keluarga Santoso itu pasti sudah mati. Nggak ada yang bakal halang kita bertiga untuk bersama lagi. Kamu memang yang paling hebat. Sepertinya aku pilih orang yang tepat.
Ayah, mulai sekarang aku pasti sayang sama ayah dan berbakti untuk aku dorong perempuan sialan itu ke surga. Kalau enggak, aku enggak akan sebaik ini sekarang. Kamu mau kemana? Aku ada urusan mendadak di kampung halaman. Aku harus ke sana. Dasar brengsek. Cuma karena keluarganya punya uang, dia berani nyolot. Begitu Riana kita jadi guru SD, aku akan rebut pabrik tepung keluarga Santoso dan kuasai. Lalu aku akan cerai sama dia dan nikah sama kamu. Lalu aku akan cerai sama dia dan nikah sama kamu. Baik, itu bagus. Ayah, bukannya pemakaman Santi besok ya? Bawa aku ke sana. Aku mau lihat nasib Santi karena berani lawan aku. Apa ini? Pemakaman? Bu Lastri, seharusnya ada beberapa meja minum. Keluar. Aku nggak undang kamu. Lestri, kamu nyolot sama siapa? Anak kamu sendiri, Mar. Itu karena dia terlalu banyak dosa. Dia pantas. Riana, kamu belum cukup ngomong. Mama besarin kamu lebih dari 10 tahun. Dasar nggak tahu diri. Aku nggak tahu diri. Setelah Santi pulang, apa dia pernah lihat aku? Santi setiap hari lawan aku. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Kalau kamu nggak tutup mulut kotor kamu, aku akan hajar kamu. Ayah, dia pukul aku. Dasar bocah. Dia Anda ketua desa. Oh iya, tapi Bapak nggak akan jadi ketua desa lama. Lepas. Aku adalah ketua desa di sini. Keponakanku sedang bertugas. Siapa yang berani tangkap aku? Hah? Walaupun Raja Langit datang, dia nggak bisa selamatin Bapak. Ini bukti korupsi, suap, dan rekrut pembunuh selama ini. Menurut hukum, kami harus menahan Bapak sekarang. Kok Bapak punya dokumen rahasia aku? Aku yang kasih ke dia. Desi, berani banget kamu. Kalau aku nggak selidiki, aku nggak bakal tahu selama ini setiap tanggal 1 dan 15. Kamu bohong bilang mau bersihin makam Nana. Nyatanya kamu selingkuh sama Ratna. Jadi, kamu balas dendam ke aku? Aku akui, aku salah soal ini. Aku akui, aku salah soal ini. Aku binatang, tapi kamu nggak bisa bantu orang luar hancurin aku. Cepetan bilang yang sebenarnya. Dokumen ini palsu buatan kamu. Kamu mau aku bilang yang sebenarnya, ha? Maka kamu bilang yang sebenarnya dulu. Pembunuh yang bunuh dulu Nana. Apa kamu tahu siapa dia? Aku tanya kamu. Siapa sebenarnya pembunuhnya? Apa kamu tahu? Nana cuma pergi main ke sungai sendiri dan jatuh tenggelam. Lalu waktu aku angkat mayat Nana dari air dulu, aku mau kejar orang itu. Kenapa kamu hentikan aku? Aku mau telepon polisi. Kenapa kamu nggak biarin? Masa lalu, kenapa kamu pikirin terus? Kita sekarang punya Riana. Dia juga anak kamu. Kamu kira aku nggak tahu? Hah? Yana itu anak haram kamu dan Ratna. Dan juga pembunuh Nana. Dan juga pembunuh Nana. Kamu tahu semuanya. Jadi, aku harus bikin kalian berdua binatang membayar dengan nyawa. Desi, aku salah. Tapi Riana nggak sengaja. Dia cuma iri. Aku di sini buat Nana. Sekarang Nana sudah pergi. Aku cuma punya anak satu ini. Aku harus lindungi dia. Alasan kamu simpan aja buat di kantor polisi. Polisi? Keponakanku asisten. Kamu pikir kamu bisa tangkap aku? Apa kamu tahu Arya itu siapa? Cuma komandan rendahan. Apa dia begitu penting? Orang tua Arya, keduanya itu pahlawan. Mereka nyelamatin aku secara pribadi. Kak, kamu mau kemana? Bukannya kamu udah mati?
Aku cuma nunggu kalian yang jahat dapat ganjaran. Mana aku tega mati. Dan ini, ingat? Ini cangkul yang kamu pakai buat bunuh aku. Bapak kira dengan menguburnya, aku nggak bisa menemukannya? Arya, ini bisa dipakai sebagai barang bukti. Aku serahkan ke kamu. Riana kabur. Tenang, dia nggak bisa bikin onar lagi. Sekelilingnya berputar. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Itu kebenaran yang pasti. Bawa pergi. Nanti kamu hancurin aku. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Lalala, antar makan siang buat Kak Susi. Tanti, akhirnya kamu ada di tanganku. Lihat ini. Ini istri yang diberikan oleh ketua desa. Cepetan, atau dia akan jadi milik orang lain. Istriku. Dasar bajingan. Tanti. Tanti. Kamu gak apa-apa? Arya, aku merasa kayaknya aku kena obat perang. Tolong bantu aku. Obat terangsang. Obat perangsang. Aku tahu Riana bakal nyerang aku. Dan Arya bakal datang selamatin aku. Riana, makasih udah bantu aku tidur. Aku akan bakar lebih banyak uang kertas buat kamu. Dia masih nggak tahu. Aku bisa denger pikiran dia. Kamu mau aku bantuin gimana? Ada ladang jagung. Arya, aku panik banget. Santi, ada sesuatu yang sangat penting yang mau aku bilang. Apapun itu, bicara setelah kita selesai. Aku bisa dengar pikiran kamu. Kamu? Kamu mulai kapan? Aku bisa dengar sejak pertama kali ketemu kamu. Aduh, semua fantasi yang aku punya, semua pikiran kotor itu didengar semuanya. Sebentar, dia masih dengerin. Kamu berhenti dengerin sekarang. Ini memalukan. Hei, Santi. Sebenarnya, pasti ada satu hal lagi yang mau aku bilang. Aku suka sama kamu. Aku suka sama kamu beneran. Sejak pertama kali lihat kamu. Kenapa baru bilang sekarang? Tempat ini gak romantis sama sekali. Aku cuma nggak bisa nunggu lebih lama. Kalau kamu mau nikah sama aku akan lamar ke Tante Lan sekarang. Oke, tapi sebelumnya kita ada hal yang lebih penting. Lebih penting? Ladang jagung ini luas banget. Oh? Dapat keberuntungan. Kita bakal nikah. Kita bakal nikah. Aku menantu keluarga kepala daerah. Aku nikah sama kepala daerah. Dapat Aduh, sedikit dapat keberuntungan. keberuntungan.